Melanjutkan misi. Tetua Jiafu dan Li Yuan kemudian berbicara dengan sangat akrab. Di sudut kedai Jiahien menatap dengan sedikit kecemburuan. Ia terlalu sungkan untuk bergabung dengan mereka. Mungkin akan ada kesempatan lain, gumamnya dalam hati. Tetua Jiafu sepakat mengadakan pengaturan terkait peristiwa pembantaian sepihak sarang penjahat mawar hitam. Hal yang perlu dilaporkan kepada sekte adalah bahwa Li Yuan beruntung, pemimpin dan anggota penjahat mawar hitam dalam kondisi mabuk berat akibat minum arak. Kondisi mereka yang sedang mabuk berat jelas membuat mereka tidak berdaya saat Li Yuan datang. Dalam hal ini Li Yuan hanya dianggap beruntung saja. Tetua Jiafu akan memastikan hal ini kepada seluruh murid yang ikut saat ini. Ia juga ingin menjaga Li Yuan demi menjaga rahasia dan perkembangan seni bela dirinya di masa mendatang. Li Yuan, apakah kamu akan pulang bersama kami? Tanya Tetua Jiafu kepada Li Yuan. Terima kasih Paman. Setelah ini aku memiliki rencana sendiri, sahut Li Yuan. Untuk misi kali ini selesai, kamu dan Li Tong akan mendapatkan poin kontribusi berkat penyelamatanmu yang luar biasa, ujar Tetua Jiafu. Aku sudah mengambil misi untuk memburu bis di Gunung Juewu. Kebetulan aku dan Li Tong ingin menjadikan kesempatan ini sebagai ajang untuk berlatih, sahut Li Yuan tanpa maksud menolak permintaan Tetua Jiafu. Sebetulnya Li Yuan belum memiliki teknik apapun terkait bela diri. Gurunya, Bao Zi selain teknik pernapasan yin dan yang tidak memberikan teknik atau jurus kepada Li Yuan. Hal ini berkenaan dengan elemen petir dan jiwa yang dimiliki oleh Li Yuan. Dua elemen tersebut merupakan elemen langka, bahkan di sekte Lao tidak memiliki teknik tersebut. Baiklah jika demikian, aku tidak memaksamu. Awalnya aku sedikit khawatir dengan keselamatanmu, namun setelah peristiwa ini semua penilaianku berubah, ucap Tetua Jiafu sambil memandang Li Yuan. Saat menjelang siang, Li Yuan dan Li Tong beranjak pergi meninggalkan penginapan. Mereka berdua mengarah ke barat laut menuju Gunung Juewu. Li Yuan berniat menjelajahi pegunungan untuk menempa mental dan kemampuan jiwanya. Dengan kultivasinya yang berada pada ranah inti tahap awal sebenarnya sangat berbahaya, apalagi bis yang dihadapi setingkat dengan pendekar raja. Jika pada seorang kultivator, Li Yuan bisa mengandalkan kemampuan jiwanya untuk mempengaruhi mental lawannya. Untuk kekuatan fisik sendiri, Li Yuan belum mencobanya. Perjalanannya kali ini dipenuhi dengan pertaruhan yang cukup besar namun kemauannya yang gigih telah melampaui kekuatan fisiknya. Setelah menempuh 3 jam perjalanan, mereka menemukan sebuah gua. Letaknya tidak jauh dari sebuah tebing batu, ada pohon pinus yang mengelilingi wilayah tersebut. Li Yuan, sebaiknya kita beristirahat dulu di dalam gua ini, ucap Li Tong. Iya, sebaiknya begitu, sahut Li Yuan. Mereka tidak segan segera membersihkan bagian dalam gua. Rencananya mereka akan beristirahat di dalam gua sebelum menuju kedalaman hutan kawasan Gunung Juewu. Aku akan mencari hewan buruan untuk makanan kita, ucap Li Yuan. Baiklah, aku akan menyiapkan pembakarannya, sahut Li Tong. Mereka sudah terbiasa dengan situasi seperti ini, memiliki peran masing-masing. Li Yuan bergerak ke arah hutan pinus, ia mencari hewan buruan untuk makan mereka. Tidak lama kemudian Li Yuan sudah kembali ke gua, di tangannya ia membawa beberapa ekor kelinci hutan dan seekor hewan mirip yak. 1. Li Tong menyambutnya dengan tangan hangat lalu membersihkan hewan buruan dengan belati yang biasa ia bawa saat berburu. Udara pegunungan yang dingin membuat mereka banyak makan, untungnya dekat gua terdapat sumber air yang jernih. Setelah selesai makan, mereka berdua berbincang dan bercerita tentang masa lalu. Masa di mana mereka berdua berburu dan bermalam di Gunung Guntur. Li Tong, aku akan berkultivasi dulu, ucap Li Yuan. Li Tong segera merespon ucapan Li Yuan, baiklah, aku akan berjaga di mulut gua. Li Yuan segera memasuki gua, lalu duduk bermeditasi menghirup udara murni yang mengandung ki murni. Setelah 1 jam, Li Yuan mengeluarkan batu kristal yang berwarna kuning dari dalam cincin penyimpanannya. Batu kristal tersebut merupakan inti bis pemberian Tetua Jiafu. Ini merupakan pertama kalinya ia menyerap inti bis. Li Yuan menyerap inti bis tersebut sama dengan ketika ia menyerap batu energi.
memegangnya dengan erat lalu mengalirkan energi spiritualnya. Dalam hal ini ia mengalirkan energi jiwanya, ia berharap kemampuan jiwanya akan bertambah kuat setelah menyerap inti bis. Dalam pemahaman Li Yuan, seekor bis yang terbiasa memakan tumbuhan yang mengandung zat-zat tertentu dalam waktu yang lama bisa menyimpan esensi dari tumbuhan tersebut. Apalagi bis adalah hewan spiritual yang hidup selama ratusan bahkan ribuan tahun. Saat ini energi dari dalam kristal inti bis terserap dengan sempurna ke dalam tubuh Li Yuan, energi yang masuk tidak berkumpul di dalam dantiannya. Setelah 5 jam Li Yuan membuka matanya, energi jiwa berkumpul di dalam jiwanya. Ia berjalan keluar menuju mulut gua, ia memandang langit yang sudah ditemani cahaya bulan. "Kau sudah selesai?" tanya Li Tong yang memperhatikan kondisi Li Yuan. "Iya sudah, sebaiknya sekarang kamu berkultivasi," sahut Li Yuan. "Baiklah," ucap Li Tong ringan. Malam berlalu dengan tenang, Li Yuan beristirahat di sekitar perapian sisa pembakaran. Hingga pagi harinya, mereka sudah bersiap kembali melanjutkan perjalanan. Mereka tidak terburu-buru, menurut peraturan mereka memiliki waktu 1 bulan untuk menjalankan misi. Li Yuan dan Li Tong kembali melanjutkan perjalanan, mereka berjalan dengan kecepatan yang sedang. Mata mereka memperhatikan sudut dan jarak tertentu sambil mencari bis yang akan diburu. Setelah berjalan sekitar 2 jam lebih, Li Yuan dapat merasakan seekor bis dengan kekuatan tingkat keempat. Grur. Sebuah raungan membuat Li Yuan dan Li Tong tersenyum ringan, target yang mereka buru mulai muncul. Li Tong. "Berhati-hatilah," ucap Li Yuan. Li Tong merasakan detak jantungnya semakin cepat, keringat dingin mulai mengalir dari dahinya. Berburu bis tingkat keempat adalah pengalaman pertamanya, ditambah hewan yang berada tidak jauh darinya adalah seekor serigala perak. Setelah beberapa saat Li Tong mulai menstabilkan dirinya, mencoba beradaptasi dengan situasi yang tengah dihadapinya. Di sampingnya, Li Yuan telah mengeluarkan pedangnya. Pedang yang sama yang ia miliki yang didapatkan dari tetua Baozi. Keduanya sudah mulai bersiap mengambil kuda-kuda, memupuk keberanian dan untuk menyerang bis tersebut bersamaan. "Sekarang!" teriak Li Yuan. Seperti biasa, mereka sudah mengatur posisi masing-masing dalam menyergap hewan buruan. Namun kali ini yang mereka hadapi adalah hewan buas tingkat keempat. Grur. Tatapan serigala perak makin mengganas. Serigala perak tersebut melompat ke arah Li Tong dan hendak menerkamnya. Di sisi lainnya Li Yuan sudah bersiap dengan serangan tunggalnya. Hari naas Li Yuan. Serigala perak yang tengah menyerang Li Tong tidak menyadari bergerak Li Yuan yang muncul di titik buta. Srit. Sebuah sabetan pedang tepat mengenai bagian punggung serigala perak. Sabetan tersebut tidak membuatnya mati. Ceceran darah serigala perak cukup banyak yang tumpah dan membasahi rumput yang ia injak. Aum. Serigala tersebut mengaum panjang, membuat Li Yuan bergidik. Ia menyadari ini pertanda buruk. Di sisi yang berbeda, Li Tong bergerak dengan sebuah tinjuan keras yang mengenai kepala serigala perak. 1. Boom. Serigala perak tersebut mengeram kesakitan, tubuhnya lalu roboh. Kekuatan tinju Li Tong cukup kuat, membuat pertahanan serigala perak tersebut hancur sesaat tubuhnya terluka. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Li Yuan untuk menebaskan pedangnya kembali. Srit. Sebuah tebasan kembali melesat ke arah serigala perak, kali ini mengenai lehernya. Tanpa perlawanan lagi, tubuhnya langsung ambruk dan napasnya terhenti. Li Tong segera mengeluarkan belatinya untuk membelah kulit perut serigala perak. Kerasnya kulit bis tersebut membuat Li Tong menggelengkan kepala. "Biar aku saja," ucap Li Yuan. Li Yuan mengeluarkan pedangnya, sedikit mengalirkan ki dan membelah isi perutnya. Setelah beberapa saat, Li Yuan dapat menemukan inti bis dari dalam tubuh serigala tersebut, lalu ia serahkan kepada Li Tong untuk disimpan. Li Tong. Sebentar lagi kumpulan serigala akan datang, kita harus menghadapi bahaya yang lebih besar. Apa? Tanya Li Tong dengan ekspresi buruk. Tanpa mengabaikan peringatan sahabatnya, Li Tong segera mengeluarkan pedangnya. Li Yuan mengangguk pelan, lalu mengeluarkan pedangnya juga. Gur, gur, gur,
Gur. Sekitar 20-an serigala datang dengan tatapan ganas, membuat jantung Li Tong kembali berdetak cepat. Li Yuan masih tenang, tampak memperhatikan kelompok serigala perak tersebut. "Serang mereka!" teriak Li Yuan kepada Li Tong. Mereka berdua berinisiatif menyerang bersama dari satu arah. Julukan dua serangkai sewaktu di desa bambu kuning bukanlah tanpa sebab. Saat ini pedang Li Yuan sudah menyabat ke salah satu serigala perak. Gerakan mereka berdua berbentuk zigzag bergerak sangat cepat. Setiap gerakannya akan tercipta tebasan. Mendapati serangan brutal dari Li Yuan dan Li Tong, para serigala perak tersebut berkumpul pada satu titik, bermaksud untuk tidak bercerai-berai. Beberapa serigala perak yang terpisah menjadi sasaran empuk Li Yuan. Meskipun mereka memiliki kekuatan setingkat pendekar raja, tetapi gerakan serigala perak masih memiliki batasan. Li Yuan menggertakkan gigi, lalu melesat dengan cepat ke beberapa bis serigala perak. Di sebelahnya Li Tong tengah melompat dan mengayunkan pedangnya ke udara. Tebasan pedangnya jatuh kepada beberapa serigala perak dan menyebabkan luka ringan. Dalam beberapa gerakan, Li Yuan dan Li Tong mendapatkan luka ringan di badan dan tangannya akibat serangan serigala perak tersebut. Mereka juga berhasil membunuh beberapa serigala perak dengan usaha yang tidak sedikit. Li Yuan memperhatikan kumpulan serigala perak yang tersisa. Dengan kemampuannya ia menggunakan kekuatan jiwa untuk melumpuhkan kelompok serigala perak. Sekitar belasan ekor serigala perak segera kehilangan kesadarannya, lalu terjatuh tampak linglung. Sementara Li Tong yang berada di samping Li Yuan hanya melotot tak berdaya. Dalam pemahamannya kekuatan Li Yuan sangat mengerikan. Li Tong cepat bergerak. "Aku tak bisa menahan mereka dalam waktu yang terlalu lama." Mendengar kata-kata Li Yuan membuat Li Tong kembali tersadar, lalu ia menebas leher bis serigala perak menggunakan pedangnya. Satu persatu ia mengeksekusi puluhan bis yang seperti menunggu giliran disembelih. "Hari ini kita panen besar," ujar Li Tong penuh semangat. Keduanya lalu mengumpulkan inti bis, mengumpulkan di tas penyimpanan Li Tong. Setelah beberapa saat, mereka istirahat sejenak lalu melanjutkan kembali menyisir area sekitar. Li Yuan menghentikan langkahnya. Dengan indera spiritualnya ia mengamati sosok makhluk binatang buas yang tengah memperhatikan mereka. Pada saat ini ia merasakan sepasang mata tengah siap untuk memangsanya. Li Yuan mengerti, aura yang mengerikan datang dari arah belakangnya. Seekor bis jenis harimau emas menatap Li Yuan dengan tajam. Gurur. Aura mengancam keluar dari tubuhnya membuat Li Yuan dan Li Tong mematung. "Gawat," ucap Li Yuan pelan. "Ini adalah bis setingkat dengan pendekar suci, bukanlah lawan yang bisa dihadapi." "Li Tong, bergeraklah perlahan ke belakangku, aku akan mengalihkan hewan buas ini," ucap Li Yuan dengan nada serius. Li Yuan berpikir sejenak, lalu ia menggunakan teknik pengekang jiwa untuk menaklukkan bis harimau berbulu emas tersebut. Li Tong yang kini berada di belakang Li Yuan hanya bisa terdiam. Pedang di tangannya selalu siaga apabila ada serangan dari arah lain. Li Yuan memfokuskan perhatiannya kepada bis tersebut. Ia menggunakan teknik jiwa andalannya. Harimau emas itu tak bergerak, diam seperti patung setelah terkena pengaruh teknik pengekang jiwa. Namun kejadian tersebut hanya beberapa saat saja. Tak berselang lama harimau tersebut dapat bergerak dan terlepas dari teknik pengekang jiwa. Hewan tingkat suci bukanlah sesuatu yang bisa ditaklukkan oleh teknik jiwa, batinnya Li Yuan pelan. "Li Tong, sebisa mungkin kamu harus berlari dan menyelamatkan diri. Situasi ini di luar kendaliku," ucap Li Yuan dengan ekspresi yang serius. "Tidak. Kita harus berjuang bersama," ucap Li Tong. "Dalam situasi seperti ini tindakan seperti itu adalah konyol. Ketika kau menyelamatkan diri, aku kan memiliki cara untuk menghindari serangannya," bujuk Li Yuan. Baiklah jika begitu, tapi kau harus berjanji untuk selamat," jawab Li Tong dengan nada khawatir. Harimau emas di hadapan mereka melakukan serangan ke arah Li Yuan. Gurur. Harimau emas menerkam dengan cepat. Li Yuan dapat merasakan tekanan yang menakutkan. Ia juga dapat melihat bayangan cakar yang diselimuti energi yang sangat dahsyat. "Sekarang," teriak Li Yuan kepada Li Tong.
Pada saat yang bersamaan, gelombang energi muncul di telapak tangan Li Yuan, beradu dengan cakar harimau emas. Boom! Sebuah ledakan yang sangat dahsyat terjadi, tubuh Li Yuan terpental beberapa meter. Luapan energi dalam tubuhnya kacau tak beraturan. Sementara bis harimau emas bertambah geram, gurur. Harimau emas tersebut menatap Li Yuan dengan ganas, tampaknya serangan barusan telah membuat emosinya meningkat. Melihat Li Tong yang berhasil melarikan diri, membuat Li Yuan menghela napas. Bebannya telah berkurang, ia akan bertarung kembali dengan tenang. Setelah serangan jiwanya gagal, Li Yuan sedikit frustasi, ia tidak memiliki teknik lain yang berhubungan dengan elemen petir. Teknik yang ia miliki hanya jurus-jurus dasar saja, tetapi ia tak menyerah begitu saja. Ia mengeluarkan pedangnya, menarik dengan salah satu tangannya. Jika memang harus mati ya mati saja, namun aku harus membakar semangat bertempur terlebih dahulu. Ini belum berakhir, ucapnya lirih. Li Yuan berinisiatif menyerang dengan tusukan pedang. Hiyat, teriak Li Yuan dengan semangat. Dari sudut berlawanan, harimau emas tampak meledek Li Yuan. Ia dapat dengan mudah menghindari tusukan pedang Li Yuan. Dengan salah satu kakinya ia menyepak Li Yuan hingga terjungkal ke udara sebelumnya tubuhnya mendarat ke tanah. Buaf! Suara tubuh Li Yuan terhempas mengenai tanah, darah segar keluar dari mulutnya. Puff! Tatapan Li Yuan mulai buram, ia kehilangan energi dalam jumlah besar. Haha, apakah aku akan mati hari ini? Gumamnya dalam hati. Ayah, ibu kalian adalah orang tua terbaik, kelak di kehidupan mendatang aku ingin selalu menjadi anakmu, batin Li Yuan. Penguasa Gunung Hua, Li Yuan yang terluka, hatinya sangat merasakan pilu. Pada kondisi seperti ini ia hanya mengandalkan semangat hidupnya untuk bangkit. Ia tidak bisa mengandalkan siapapun di tempat asing seperti ini. Darah di tubuhnya terus mengalir, membuat kesadarannya dengan cepat menjadi menurun. Gurur! Suara harimau emas terdengar kian ganas. Sementara tubuh Li Yuan sudah tidak berdaya, ia mencoba bangkit dan berdiri untuk melawan. Tetapi tumpuan kakinya sudah terlalu lemah tak bertenaga, ia baru saja banyak mengeluarkan energi jiwa yang sangat menguras energi ki-nya. Tanpa sadar Li Yuan ambruk ke tanah tak sadarkan diri. Pada saat bersamaan, sesosok bayangan muncul di samping Li Yuan. Sesosok lelaki yang sudah sepuh, memakai jubah putih yang sudah usang. Wajahnya tampak bersahaja, namun memiliki postur tubuh yang masih kekar untuk lelaki seusianya. Anak ini memiliki kekuatan mental yang sangat luar biasa. Tetapi sungguh disayangkan, kemampuan olah tubuhnya masih sangat lemah, gumam lelaki tua tersebut sambil menatap tubuh Li Yuan yang kini tergeletak di tanah. Menyingkir. Saat ini dia bukan tandinganmu, ucap lelaki itu kepada harimau emas. Merasakan aura pendekar suci tahap akhir membuat harimau tersebut lari menyelamatkan diri ke sembarang arah. Selanjutnya tubuh Li Yuan yang sedang pingsan diangkat dan dibawa oleh lelaki tua tersebut, lalu menghilang dalam satu tarikan napas. Di puncak Gunung Hua, di sebuah ngarai besar ia mendaratkan kakinya. Terdapat sebuah gua rahasia yang tertutupi arai pelindung, kemudian ia membaringkan tubuh Li Yuan pada sebuah ranjang khusus yang terbuat dari giok. Walaupun udara di sekitar ngarai sangat dingin, giok tersebut mengeluarkan energi panas yang dapat menghangatkan tubuh. Giok tersebut adalah dambaan para kultivator di alam langit. Saat ini Li Yuan masih dalam keadaan pingsan, beruntung ia sudah melewati masa kritisnya dan luka di dalam tubuhnya perlahan membaik. Sudah 2 hari ia pingsan, aroma daging panggang yang menyeruak di dalam gua mengusik kesadarannya. Di mana ini? Ucapnya pelan. Pupil matanya bergerak ke kiri dan ke kanan memperhatikan kontur batu alam yang tersusun dengan rapi. Ia linglung sejenak, tubuhnya yang lemah belum terisi makanan membuatnya segera fokus ke arah bibir gua. Dengan terlatih ia berjalan selangkah demi selangkah, terkadang rasa nyeri di dadanya masih terasa ngilu saat ia berjalan. Saat ini tatapannya jatuh pada seorang lelaki tua, jika diperhatikan secara seksama ia lebih tua dari tetua Bao si gurunya. Bajunya yang usang, membuat tampilannya sedikit berbeda dengan kultivator pada umumnya.
Kamu sudah bangun nak. Kemarilah. Ucap lelaki tua tersebut tanpa menoleh ke arah Li Yuan. Tanpa ragu Li Yuan berjalan mendekat ke arah lelaki tua tersebut, rasa lapar mengesampingkan kewaspadaannya. Terima kasih kakek atas pertolongannya, ucap Li Yuan tulus. Kamu tidak perlu sungkan, sini duduklah, ucap lelaki tua tersebut. Ini makanlah, bagus untuk mengembalikan kekuatanmu, lanjut lelaki tua tersebut. Terima kasih kakek, ucap Li Yuan tanpa sungkan. Saat ini ia memang membutuhkan energi untuk mengembalikan vitalitasnya. Setelah beberapa gigitan, energi Li Yuan mulai kembali. Wajahnya mulai kemerahan tidak seperti ia baru bangun dari pingsannya. Lelaki tua tersebut memperhatikan perkembangan tubuh Li Yuan hanya mengangguk senang. Ngomong-ngomong, siapa namamu dan bagaimana bisa kamu berada di Gunung Hua? Tanya lelaki tua tersebut memulai pembicaraan. Namaku adalah Li Yuan, berasal dari Sekte Laohu. Tujuanku kemari adalah untuk menjalankan misi sekte sekaligus mencari pengalaman bertarung, tutur Li Yuan dengan jujur. Li Yuan, berarti kamu adalah keturunan klan Li? Tanya lelaki tersebut. Betul kakek, ayahku bernama Li dan berasal dari klan Li kota Huanxi, ujar Li Yuan. Cukup menarik, setelah sekian tahun aku baru menemukan pemuda berbakat dari klan Li, kata lelaki tua tersebut sambil menganggukkan kepala. Perkenalkan namaku adalah Yuan Zhang, orang biasa memanggilku penguasa Gunung Hua, ucap lelaki tua itu. Salam kakek Zhang, ucap Li Yuan sopan. Kamu beristirahatlah untuk beberapa saat, setelah kekuatanmu pulih kamu baru boleh meninggalkan tempat ini, ucap Yuan Zhang dengan santai. Baik kakek, terima kasih atas perhatiannya, ucap Li Yuan. Setelah ini, sebaiknya kamu berendam di kolam spiritual, itu akan sangat bermanfaat untuk kekuatan tulang dan tubuhmu, ucap Yuan Zhang sambil menunjuk ke arah sudut gua. Li Yuan memang mendengar suara gemercik air di salah satu sudut gua, namun ia tidak mengerti dengan apa yang dimaksud dengan kolam spiritual. Kakek, apakah yang dimaksud dengan kolam spiritual tersebut? Tanya Li Yuan penasaran. Kolam spiritual merupakan perpaduan mata air yang berusia jutaan tahun dengan panas bumi yang diselimuti oleh hawa dingin seperti salju di puncak Gunung Hua ini, tutur Yuan Zhang. Baiklah kakek, aku akan mencobanya, ucap Li Yuan yang memang sudah tidak sabar untuk membersihkan diri. Setelah bertarung dengan bis beberapa hari yang lalu, keringat dan darah yang mengering di tubuhnya menimbulkan bau tak sedap. Ikut aku, ucap Yuan Zhang sambil bangkit berdiri. Li Yuan mengikuti di belakangnya, dengan perlahan. Stamina dalam dirinya sudah terisi banyak, namun rasa ngilu pada persendian tulangnya akibat luka luar masih ia rasakan. Ada hal unik yang Li Yuan perhatikan, ia merasakan bahwa kakek Yuan Zhang bernapas sangat stabil. Hawa dingin Hua yang begitu berasa, seolah terhalang oleh lapisan energi tipis dari dalam tubuhnya. Energi internal kakek sangat luar biasa, batin Li Yuan sambil menatap kagum. Bukalah semua pakaianmu, berendamlah dan nikmati sensasi alam berupa ki murni untuk kau serap. Aku berharap kau dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Berkultivasilah dengan tenang, untuk kebutuhanmu aku akan menyiapkannya, ujar Yuan Zhang dengan serius. Baik kakek, aku akan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, jawab Li Yuan dengan tulus. Baguslah jika begitu, ucap Yuan Zhang sambil tersenyum. Li Yuan segera melepas pakaiannya satu persatu, ia menuju sebuah batu persegi yang bisa ia gunakan untuk berkultivasi. Batu tersebut terendam air setengah badan cukup untuk menyembunyikan sebagian tubuhnya. Air tersebut cukup hangat mulanya namun terasa semakin panas saat Li Yuan mulai menceburkan seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, tanpa ia harus menggunakan teknik kultivasi dirinya dapat merasakan kekuatan yang mengalir ke dalam tubuhnya. Rasa kesemutan berkepanjangan mengalir hingga ke sumsum tulangnya. Ag. Li Yuan mengerang, rasa ngilu pada tulangnya seolah bertabrakan dengan rasa kesemutan yang terus menjalar. Seketika tubuhnya bergetar seperti rasa menggelitik, rasa ngilu yang berubah menjadi rasa geli berkepanjangan. Tubuh Li Yuan hampir lemas terkulai menahan proses perbaikan tulangnya.
Energi murni terus membombardir tubuhnya. Sangat luar biasa, ucap Li Yuan dengan spontan. Setelah hampir 2 jam ia berendam, tubuhnya mulai segar kembali, bahkan ia merasakan kekuatan fisiknya telah kembali seperti semula. Ia juga memperhatikan bekas luka di tubuhnya mulai melakukan generasi kulit. Kandungan mineral alami dari perut bumi ini sungguh harta karun yang sangat luar biasa. 1. Berita hilangnya Li Yuan. Di tempat yang berbeda, setelah Li Tong berhasil menyelamatkan diri, kini ia berada di gua yang sebelumnya ia tempati bersama Li Yuan. Sambil menunggu kedatangan Li Yuan, ia berencana menunggu di gua tersebut. Li Tong sangat berharap akan keselamatan sahabat terbaiknya itu. 2 hari berlalu, namun Li Yuan masih belum menampakkan batang hidungnya. Li Tong menjadi sangat cemas, lalu ia memutuskan untuk meminta bantuan sekte sekaligus melaporkan peristiwa yang baru saja terjadi. Setelah membuat beberapa petunjuk, Li Tong kembali ke sekte untuk meminta bantuan. Li Tong meninggalkan Gunung Hua dengan sangat cepat. Di bukit berikutnya ia melintasi pegunungan Juewu dan kota Yusu tanpa beristirahat. Ia melewati penginapan sebelumnya saat ia dan Li Tong terlibat penyelamatan Jia Hien dari kelompok Mawar Hitam. Ia terus berlari dan sesekali melangkah cepat. Fisik Li Tong yang sudah teruji, tidak membuatnya kesulitan. Saat ini, hanya satu pemikirannya, semoga ia tidak terlambat dan Li Yuan masih bisa diselamatkan. Setelah menempuh hampir sehari semalam, akhirnya ia tiba di sekte Laohu. Ia segera melaporkan ke aula misi, menyampaikan hal yang menimpa Li Yuan. Li Tong tidak sempat menyerahkan inti bis yang ia dapatkan bersama Li Yuan. Pikirannya hanya terfokus untuk menyelamatkan Li Yuan. Ia berlari cepat menuju paviliun Bao Zi untuk melaporkan peristiwa yang baru saja terjadi kepada gurunya. Li Tong bergegas ke kediaman guru Bao Zi, lalu melaporkan peristiwa yang melibatkan Li Yuan. "Guru, mohon maafkan aku," ucap Li Tong dengan tiba-tiba. "Apa yang terjadi?" tanya Bao Zi sedikit mengangkat alis matanya. "Li Yuan mengalami musibah saat kami menjalani misi," ucap Li Tong. "Apa? Bagaimana bisa?" tanya Bao Zi dengan ekspresi sangat terkejut. Kemudian Li Tong menceritakan kronologis saat mereka berburu inti bis ke arah puncak Gunung Hua, dimulai dengan berburu serigala perak serta bertemu dengan harimau emas yang setingkat pendekar suci. "Kalian begitu ceroboh, kenapa sampai ke puncak Gunung Hua? Setahuku misi yang kalian ambil hanya sampai Gunung Juewu di sekitar kota Yusu," ucap Bao Zi tampak sedikit kecewa. "Maafkan kami guru, aku dan Li Yuan terlalu bersemangat berburu inti bis," ucap Li Tong sambil menunduk penuh penyesalan. "Kamu segera ikut aku," ucap Bao Zi sambil melemparkan sebutir pil kepada Li Tong. "Baik guru," jawab Li Tong. Lalu keduanya bersiap berangkat menuju Gunung Hua. Li Tong meminum pil pemberian gurunya, lalu melompat ke punggung Bai Hu. Dalam sekejap Bai Hu sudah melompat jauh dan menghilang dalam pandangan mata normal. Bersama harimau putih Bai Hu, murid dan guru itu dengan cepat tiba di gua tempat Li Yuan dan Li Tong beristirahat. Kurang dari setengah hari mereka tiba di tempat itu, lalu Li Tong menunjukkan beberapa tanda yang ia tinggalkan sebelumnya. Dari tanda tersebut dapat diketahui jika Li Yuan belum kembali ke gua ini, menambah kecemasan di hati Li Tong. "Sebaiknya kamu tunggu dan istirahat di sini dahulu, biar aku dan Bai Hu yang akan mencari Li Tong," ucap Bao Zi kepada Li Tong. Ia berharap Li Yuan kembali ke gua. "Baik guru," ucap Li Tong dengan patuh. Sementara di sekte Laohu, berita tentang menghilangnya Li Yuan dengan cepat menyebar. Baru saja kemarin terdengar kabar tentang aksi Li Yuan yang berhasil menyelamatkan kelompok Jia Hien beredar. Kini berita tentang kehilangan dirinya saat menjalankan misi menutupi kehebohan sebelumnya. Nama Li Yuan dalam 2 hari ini sudah terkenal di sekte Laohu. Ia terkenal karena keberuntungannya. Tetua Jiafu telah mengatur skenario tentang kejadian tentang kelompok Mawar Hitam. Saat itu Li Yuan dianggap beruntung berhasil melumpuhkan penjahat pendekar langit yang sedang mabuk berat.
Namun kini, berita tentang dirinya kembali mencuat. Bagi mereka yang tidak menyukai Li Yuan, menjadikan peristiwa ini untuk menjatuhkan citranya. Di paviliun tetua Jiafu, kabar hilangnya Li Yuan juga sudah sampai ke telinga tetua Jiafu. Ekspresinya menjadi rumit, tentu ia mengetahui keahlian Li Yuan, seharusnya melawan bis tingkat keempat bukanlah perkara yang sulit baginya. Saat ini semua orang tahu jika Li Yuan sedang mengambil misi berburu bis tingkat keempat yang setara dengan pendekar raja. Bagi sebagian besar murid yang mengetahui kekuatan Li Yuan masih di tahap dasar pendekar bumi, hanya mencibir. Apalagi mereka yang sudah bertemu dengan Li Yuan saat ia hendak mengambil misi pertama kali di aula misi. Saat itu hampir semua orang beranggapan bahwa Li Yuan sedang melakukan perbuatan konyol, tindakannya tidak lebih dari percobaan bunuh diri. 1. Tetua Jiafu dengan berat hati mengabarkan berita ini kepada putrinya, Jia Hian. Putrinya yang baru saja pulih dari keadaan syok, membuat tetua Jiafu sedikit ragu. Tetapi berita ini juga tidak mungkin ia tutupi, cepat atau lambat ia pasti akan mengetahuinya juga. Hiner, ada yang mau ayah sampaikan kepadamu, ucapnya tetua Jiafu kepada Jia Hian. Ada apa ayah? Tidak biasanya ayah kelihatan panik, sahut putrinya tersebut. Baru saja ayah mendapat kabar dari aula misi bahwa telah terjadi kecelakaan, ucap Jiafu sedikit ragu. Apa itu? Jangan membuatku takut, ucap Jia Hian sedikit curiga. Li Yuan menghilang saat menjalankan misi, kabar yang beredar ia diserang oleh bis, jawab Jiafu sambil mengatur napasnya. Mendengar berita tersebut, Jia Hian seperti disambar petir. Ia tidak percaya jika Li Yuan mengalami nasib buruk saat menjalani misi. Air matanya mengalir seketika, pelupuk matanya sudah tidak mampu menampungnya. Kenyataan yang baru saja ia dengar sudah meruntuhkan harapannya. Apakah berita itu benar? Bagaimana bisa? Sang ayah tidak menjawab, namun itulah berita yang ia terima bersumber dari Li Tong, sahabat sekaligus saudara Li Yuan. Jia Hian lalu jatuh lunglai, kekuatannya tidak dapat menopang tubuhnya. Jiafu tercengang atas reaksi putrinya, ia tidak menyangka jika Jia Hian sudah memiliki rasa yang sejauh ini. Jia Hian yang terkulai lemah dibawa beristirahat ke dalam kamarnya, dalam dirinya ia merasakan keputusasaan. Setelah Li Yuan menyelamatkannya dalam peristiwa penculikan, ia sudah bertekad untuk berubah dan menjadi lebih baik. Jika bukan karena Li Yuan pada saat itu, ia tidak dapat membayangkan bagaimana nasib dirinya saat itu. Jia Hian menangis cukup histeris, mengagetkan ayahnya yang masih berada di dalam kamarnya. Ayah, tolong cari Li Yuan. Aku tidak mau sesuatu yang buruk menimpanya, ucap Jia Hian penuh harap memandang ayahnya. Kamu tidak perlu khawatir, siang ini ayah akan mencarinya, sebelumnya ayah dan beberapa orang sudah memutuskan untuk mencari Li Yuan. Sambil menahan kesedihan dalam dirinya, Jia Hian menekan kekecewaan. Semoga kamu baik-baik saja, batin Jia Hian sedih. Bagi Li Ming dan 7 orang anggota klan Li lainnya, mendengar kabar hilangnya Li Yuan hanya berekspresi datar. Bahkan dalam hati Li Ming merasa senang, baginya Li Yuan hanyalah sampah klan Li. 1.